Jadi Pramuka kan sudah berdiri selama 63 tahun. Jadi dengan itu Pramuka ini mampu untuk mempertahankan eksistensinya dan juga mampu menghadapi tantangan selama 63 tahun ini. Dan tadi sore saya baca itu ternyata ada tantangan baru, yakni tantangan VUCA yang saya tarik garis besar, di mana tantangan itu yakni kondisi di mana perubahan itu terlalu cepat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diduga dan sulit dikontrol. Nah, itu bagaimana peran Pramuka yang relevan ya dengan generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Gitu, Kak. Terima kasih. Pertanyaan berat ini ya. Ada yang mau jawab? Nah, ada yang mau jawab dulu sebelum Kak Amin jawab ini. VUCA, ada yang tahu istilah VUCA ya? Belum tahu. Wah, karena belum tahu harus kamu jelaskan sih VUCA itu apa sih? Apa yang dimaksud VUCA tadi sih? VUCA. VUCA ya. Untuk kepanjangan sendiri VUCA, V volatility, U uncertainty, complexity, sama nggak bisa bahasa Inggris, sama ambiguity. Jadi yang saya tarik garis besar itu yang dimana kondisi perubahan yang selalu cepat berubah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diduga dan sulit dikontrol itu. Jadi tiba-tiba gitu menghadapi tantangan tersebut. Nah, itu bagaimana peran Pramuka dalam menghadapi tantangan itu, mengingat Pramuka sudah 63 tahun untuk menyelesaikan tantangan-tantangan sehingga eksistensi Pramuka masih sampai sekarang. Ya, sebelum dijawab Kak Amin, setelah penjelasan dari Mas Boy, ada yang punya pandangan bahwa sekarang itu terjadi tantangan namanya VUCA. V-nya itu volatility ya. Volatility, apa volatility? Sesuatu yang tidak pasti, bahwa sekarang ada ketidakpastian. Kemudian U-nya itu uncertainty, masa depan yang tidak bisa diprediksi. Lalu kompleksiti, dunia sekarang sangat kompleks persoalannya, bukan hanya persoalan satu sisi tapi saling terkait persoalannya ini ya. Dan A-nya itu ambiguity, lingkungan yang semakin membingungkan. Nah, menyikapi VUCA itu sebelum dijawab Kak Amin, ada yang punya tanggapan mengapa dikaitkan dengan Pramuka yang masih bisa bertahan 63 tahun gitu ya. Oke, sebelum dijawab yang apa ya, silakan ya, kembalikan ke Saida Mas Boy. Izin menjawab pertanyaan dari Samsi terkait era VUCA. Menurut saya kenapa Pramuka masih bisa eksis hingga saat ini? Karena Pramuka punya Trisatya dan Desa Dharma, yang dimana ketika dari tahun ke tahun Trisatya dan Desa Dharma itu tidak ada perubahan di berbagai era. Jadi menurut saya karena berpedoman pada Trisatya dan Dasa Dharma, jadi Pramuka masih bisa eksis, masih bisa ada hingga saat ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang nanggapi selain saya sudah tepuk tangan dulu untuk Saida. Jadi modalnya Trisatya Dasa Dharma, pandangannya Saida. Monggo ya. Nah, siapa Vin? Ngomong dulu, kamu Vin. Nah. Izin. Jadi terkait tantangan VUCA yang telah disampaikan oleh saudara Samsi, menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Kak Yatno terkait, dulu saya ingat banget waktu awal Ordibran bahwasannya kayak Pramuka itu siap dimanapun dan kapanpun. Itu satu. Dua, Pramuka itu di sana senang, di sini senang. Jadi maksudnya kayak terkait dengan ketidakpastian di Pramuka, kita juga dilatih untuk agar bisa planning sebaik mungkin. Sebelum kita membuat rencana A atau B atau C, kita menentukan
resiko terburuk dan paling terburuknya. Jadi sebelum kita menghadapi hal-hal yang mungkin belum pasti kita akan hadapi, kita sudah mempersiapkan diri secara matang seperti itu. Dan ditambah lagi juga dengan prinsip sederhana yang mungkin itu sangat bermakna jika benar-benar diterapkan, bahwa di sini senang dan di sana senang itu lebih bermakna kepada ketabahan hati. Kita umat manusia dimohon untuk setabah mungkin menghadapi apapun yang terjadi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ngomong soal buka, boleh Mas Kiki. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, izin melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh saudara Said dan sama saudara Habib. Karena memang dalam pramuka itu sampai sekarang kenapa bisa masih eksis walaupun sudah terjadi hal-hal yang tidak terduga dari zaman ke zaman, dari era reformasi, era demokrasi hingga sekarang. Karena yang saya lihat dari perkembangan organisasi manapun, pramuka adalah organisasi yang dinamis dan dia walaupun mempunyai tumpuan atau titik yang dimana hal itu adalah paten, tapi untuk implementasinya, untuk apapun yang dilaksanakan dalam kegiatannya, dalam setiap perencanaan ataupun manajemen dalam sebuah kegiatan, pramuka adalah organisasi paling dinamis yang selalu menyesuaikan dan selalu sesuai apapun kegiatannya, apapun manajemennya itu dengan perkembangan zaman. Yang sehingga menurut saya bahkan nanti di tahun 2045 dalam yang digadang-gadang adalah Indonesia emas, pramuka bahkan bisa sampai ke umur yang lebih daripada itu dan sampai ke lebih mungkin 100 tahun lagi pramuka masih bisa eksis seperti itu, Kak. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau nanggapi? Nggak, Pak Sabar. Ngerti ya Pak, sudah CS-an ya Sabar ini. Jangan sebelumnya enggak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak dan saudara-saudara sekalian. VUCA ini dalam perspektif saya adalah sesuatu ketidakpastian. Sesuatu ketidakpastian itu akan bisa menjadi potensi risiko, baik risiko yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dalam proses pengembangan penelitian saya skripsi kali ini memang membahas terkait risiko IT. Lah, ternyata metode yang saya gunakan itu lebih memikirkan subjek yang bisa menjadikan suatu risiko itu menjadi sesuatu yang berdampak negatif, sehingga pramuka ini diharapkan dalam melakukan proses pembinaannya itu mampu memberikan pandangan-pandangan sehingga memposisikan generasi Indonesia ini agar tidak memunculkan dampak negatif dari VUCA tersebut, sehingga salah satu mitigasinya adalah memiliki perencanaan yang baik ketika risiko terburuk itu terjadi. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, mungkin Mas Awin bisa nambahi untuk menyelaraskannya. Iya, luar biasa ya. Ada satu informasi yang baru gitu ya, yang teman-teman ternyata juga sudah bisa mendeteksi gitu ya, adanya sebuah kondisi bahwa tantangan itu akan muncul pasti, dan itu penuh dengan tanda tanya gitu ya. Apa itu kan macam-macam tadi ya. Termasuk yang disampaikan tadi adalah VUCA. Nah, apa yang bisa kita lakukan, saya kira tadi sudah banyak yang disampaikan. Ada yang menyampaikan bahwa memang pramuka adalah organisasi dinamis. Karena kebetulan kita adalah dalam lingkup pramuka. Kemudian di sini senang, di sana senang. Kemudian
tadi harus siap sedia dan sebagainya. Saya kira pembelajaran yang ditanamkan di Pramuka itu juga sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Saya kira itu ternyata juga kalau misalnya mau ditarik ke masa yang sekarang menghadapi FUKA itu ya kita sudah diajarkan atau kita sudah dididik gitu. Dulu waktu saya sama Ta gitu ya, ada namanya pendadakan, nggak tahu di jadwal itu agak ada, nggak tahu-tahu muncul gitu ya. Apa lagi ini, capek-capek muncul gitu ya, nggak jelas itu. Kok nggak ada salah, kok disuruh begini, semua serba tidak pasti, tidak jelas gitu ya. Tetapi itu sudah kita alami beberapa, kalau saya kan berarti 94, saya 95, nah berarti berapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang ya kalau misalnya mau ada pendadakan ya nggak apa-apa, silakan aja, mau mendadak ya nggak ada masalah. Tidak jelas pun ya nggak masalah, tapi kan karena ya itu tadi kita sebenarnya sudah diajarkan atau dilatih itu gitu lah ya. Dan itu semua pasti terpatri di dalam diri kita. Karena apa ya? Karena kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Tapi yakin dulu bahwa apa yang saya lakukan itu adalah pasti ada manfaatnya, maka itu sebagian dari keberhasilan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah teman-teman sekalian menghadapi hal yang tidak pasti, ketidakpastian di era yang seperti ini, di era yang global ini, maka poin penting yang mungkin bisa saya sampaikan adalah meluaskan jejaring kita gitu ya. Jangan sampai kita hanya tadi pada zona nyaman yang disampaikan oleh Kak Rum, tetapi kita luaskan jejaring kita kembangkan sayap kita luaskan kerjasama kita. Karena apa? Karena kita pasti kalau kerjasama pasti kuat. Tapi kalau kita berjalan sendiri-sendiri kita pasti lemah. Jadi dengan ketidakpastian itu, kalau misalnya kita banyak teman, banyak jejaring, kita bisa bekerjasama dengan banyak orang, saya kira kita akan semakin kuat. Menghadapi apapun itu kita akan kuat. Ya, nggak pasti pun tidak ada masalah. Karena kita apa? Karena kita sudah bisa bekerja sama dengan baik, bisa memahami satu sama lain dan saling menguatkan. 3Jo, tahu 3Jo? Pernah dengar istilah 3Jo? 1, jo kagetan. Jadi melihat sesuatu yang baru nggak usah tergesa-gesa kaget, tapi amati dulu, diorientasi dulu. Yang kedua, jonggumunan. Begitu tahu sesuatu yang baru lalu Anda gumun, tahu gumun? Batin tapi membanggakan yang baru itu, bahwa Anda merasa kecil gitu ya. Ya. Dan yang ketiga, ojok dumeh. Ojok dumeh itu jangan mentang-mentang bahwa Anda sudah di Pramuka UNESA lalu Anda tidak melihat orang lain, pramuka lain lebih baik dari Anda misalnya begitu. Itu hal-hal yang bisa kita jadikan acuan untuk menghadapi situasi FUKA semacam ini. Nah, ada satu hal yang penting lagi yang membuat kita bisa bertahan. Saya melengkapi yang disampaikan Kak Amin tentang pendadakan tadi. Semua keterampilan kepramukaan itu coba perhatikan. Ada navigasi, ada pioneering seperti ini, kemudian ada berkemah, kemudian ada pertolongan pertama, first aid ya, terus mountaineering dan lain-lain. Itu semua keterampilan apa sih? Life skill. Apalagi yang lebih spesifik. Semua itu sebenarnya latihan untuk survival. Bahwa kita ini disiapkan untuk keadaan terburuk dalam hidup kita. Karena itu kemah sebaiknya Anda nggak bawa kompor gas, tapi cari kayu, nata batu, jadikan tungku, kan begitu? Pengalaman yang dilatihkan pramuka dari masa ke masa. Kemudian ketika sebelum usum tenda dum, dulu Anda cari terpal, bahkan nyambung gelangsing, tahu gelangsing? Sak itu dijahit, jadikan tenda. Atau sekarang ada berbipak, dan berbipak itu pun sudah jadi pasar, akhirnya muncul namanya trap tent. Ya, padahal itu dari keadaan yang tidak ideal, sekarang jadi ideal karena kemakan pasar. Padahal Anda sebenarnya dilatih untuk bawa selembar ponco itu, lalu digunakan sebisa mungkin untuk berteduh, bertahan selama malam-malam dingin di hutan sana, kata ya, dan ya. Tetapi sekarang jadi pasar semua.
Nah, Anda mau mengikuti pasar atau bertahan? Gitu ya pertanyaannya. Itu. Jadi survival itu sudah menjadi menu dasarnya pramuka. Maka menghadapi situasi perkembangan apapun, mental survive-nya inilah yang harus kuat. Dan kaidah yang bagus dalam survival itu S-nya ada makna kan, size up the situation, bahwa Anda harus mampu memperkirakan keadaan ini seperti apa dengan menghitung sumber daya yang ada pada dirimu. Lalu U-nya apa? Use all your sense, your feel, gunakan segala indera, panca inderamu, apa yang bisa kamu rasakan dari perubahan ini, lalu menyikapinya bagaimana, sampai pada akhirnya L, life by your wit. Tahu maksudnya ya, bahwa hidup harus menggunakan akal. Ketemu situasi ini, pikiran saya bagaimana, ketemu pohon jati ini waktu tumbang di sana, saya pikir ini bisa jadi apa, maka Anda tidak akan kesulitan untuk bertahan hidup. Melihat botol kosong banyak sekali di sini, mau kamu jadikan apa? Life by your wit. Jadi gunakan nalar, gunakan pikiranmu itu untuk membuat sesuatu yang berguna. Itu kelengkapannya ya, Mas Boy ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan kamu amalkan. Setelah ini disangkar akan banyak karya-karya dari Anda semua. Saya pikir itu Zaidah ya. Saya kembalikan lagi tepuk tangan untuk kita semua.